Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti. Di sini saya dari kelas reguler semester 2 akan mempresentasikan tentang golongan 1A dan golongan 2A. Oke, di sini terdapat unsur-unsur golongan 1A dan saya akan menjelaskan beberapanya. Yang pertama yaitu adalah litium. Litium berasal dari bahasa Yunani yaitu lithos yang artinya batu. Nah, kelimpahan litium ini sangatlah rendah dan mineral yang paling melimpah yaitu adalah spodumen. Litium sekarang paling sering diperoleh dari air asin sebagai litium karbonat. Selanjutnya itu adalah kalium. Kalium terjadi secara alami sebagai kalium karbonat atau K2CO3 dan karnalit atau KCl, MgCl2, 6H2O. Nah, kalium alami mengandung 0,012% isotop radioaktif K yang mengalami peluruhan beta. Dalam peluruhan itu terdapat beraneka ragam seperti ada alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya. Nah, kalium itu sendiri dia mengalami peluruhan beta. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah rubidium dan cesium. Rubidium ini dari bahasa Latin yaitu rubidius yang artinya merah tua. Dan cesium juga dari bahasa Latin yaitu cesius yang artinya biru langit. Kedua elemen tersebut terjadi sebagai konstituen minor dari mineral lepidolit seperti dari K, Rb, Cs, dan lain sebagainya. Nah, perlakuan lepidolit ini dengan sulfurik asa membentuk aluminium dari logam alkali. Pada cesium terdapat mineral poluselit. Nah, logam cesium dapat diperoleh dengan elektrolisis CCN air. Setelah kita mengetahui golongan 1A, lalu apa saja golongan 2A? Mari kita simak ya. Oke, selanjutnya kita memasuki golongan 2A. Yang pertama yaitu adalah berilium. Berilium ini terjadi secara alami sebagai beril mineral semi mulia. Nah, beril ini adalah dasar dari batu permata zamrud, di mana sebagian kecil Al3+ digantikan dengan Cr3+. Berilium diekstraksi dengan memanaskan beril dengan natrium heksafluorosilikat, lalu Na2FeF6 atau bisa disebut juga natrium fluorosilikat menjadi produk BeF2 atau berilium fluorida. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan pada berilium yang diekstraksi dengan memanaskan beril akan menghasilkan BeF atau bisa disebut juga dengan berilium fluorida yang kemudian direduksi menjadi unsur oleh magnesium. Lalu apa itu magnesium? Jadi magnesium merupakan unsur ke-8 yang paling melimpah di kerak bumi. Nah, ini terjadi secara alami di sejumlah mineral seperti dolomit, CaCO, MgCO, dan juga magnetis. Selain itu, magnesium juga merupakan unsur paling melimpah ketiga yang terlarut dalam air laut, yaitu setelah Na dan juga Cl. Kemudian di sini terdapat ekstraksi magnesium. Ekstraksi itu sendiri merupakan suatu proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutannya, jadi terhadap dua cairan yang tidak saling larut. Pada proses ekstraksi magnesium ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu ekstraksi dari air laut. Nah, pada proses ini bergantung pada fakta yang menjelaskan bahwa magnesium hidroksida kurang larut daripada kalsium hidroksida karena kelarutan garam anion mononegatif meningkat ke bawah kelompok. Selanjutnya yaitu proses kedua, magnesium diekstraksi dengan MgCl. Pada proses ini yaitu terdapat katoda dengan Mg2+ plus 2 elektron yang menghasilkan Mg dan anodanya yaitu 2Cl yang menghasilkan Cl2 plus 2. Untuk tahapan yang ketiga yaitu diekstraksi dari dolomit.
pada proses ini campuran dipanaskan dengan ferrosilikon yang membentuk kalsium, kalsium silikat, CaSiO, besi, dan juga magnesium. Oke, selanjutnya itu terdapat masalah utama. Nah, masalah utama di sini berkaitan dengan proses ekstraksi atau produksi magnesium, yaitu reaktivitasnya yang tinggi terhadap air, oksigen, dan udara yang lembab. Nah, nitrogen yang biasanya digunakan untuk memberikan atmosfer inert untuk produksi banyak logam reaktif lainnya tidak dapat digunakan untuk magnesium karena bereaksi membentuk nitrida dan Mg3N2. Tetapi, walaupun magnesium ini panas dan cair sangat reaktif terhadap oksigen dan juga air, logam ini juga dapat ditangani dengan aman di bawah kondisi sekitar karena adanya lapisan oksida pasif yang lembab pada permukaannya. Oke, unsur golongan yang kedua setelah itu adalah kalsium. Nah, kalsium adalah unsur kelima yang paling melimpah di kerak bumi dan terdapat secara luas sebagai batu kapur. Nama kalsium berasal dari bahasa Latin yaitu kalk yang berarti kapur. Nah, konsentrasi kalsium dalam air laut ini lebih rendah daripada magnesium karena kelarutan CaCO lebih rendah dibandingkan dengan MgCO dan penggunaan kalsium yang lebih besar oleh organisme dalam laut. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari kalsium, kita juga perlu mengetahui ekstraksi dari kalsium, yaitu dengan elektrolisis klorida cair yang dengan sendirinya diperoleh sebagai produk sampingan dari Solvay proses untuk produksi natrium karbonat. Nah, kalsium itu sendiri di udara dapat menyala pada pemanasan dengan pembentukan kalsium dioksida dan juga nitrida. Selanjutnya itu adalah strontium. Nah, strontium ini dinamai dengan Desa Strontium Skotlandia. Alasannya karena di mana biji strontium pertama kali ditemukan di desa tersebut. Untuk ekstraksi strontium dapat dielektrolisis dengan lelehan atau juga dengan reduksi HRO dengan Al. Untuk reaksinya kita dapat lihat di bawah, yaitu 6SRO plus 2Al menghasilkan 3SR plus SR3Al2O6. Setelah itu terdapat barium. Nah, barium ini dapat diekstraksi dengan elektrolisis klorida cair atau dengan reduksi BaO dengan Al. Barium ini dapat bereaksi sangat kuat dan dengan air mudah menyala di udara. Untuk selanjutnya, semua isotop radium bersifat radioaktif. Mereka mengalami peluruhan alfa, beta, dan juga gamma dengan waktu paruh yang bervariasi dari 42 menit hingga 1559 tahun. Nah, radium ditemukan oleh Pierre dan Marie Curie pada tahun 1898 setelah diekstraksi yang telepon dari mineral. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.